Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala habibina wa syafi'ina rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wattaba hudah wa ba'd. Insyaallah sanwasil fi qiraat wa syarah kitab Ummil Barahin lil Imam Sanusi rahimahullahu ta'ala wa nahnu fi safha 80 al-an. Safha 80 min kitabil faqir ilallah Syekh Muhammad Nuruddin. Safha 80 halaman 80. Terakhir kita membahas sifat-sifat mustahil bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Di antara sifat mustahil itu Allah mustahil bertempat. Kalau bertempat dia berarti butuh kepada tempat. Kalau bertempat dia berarti dia berupa jisim. Kalau bertempat berarti dia memiliki permulaan. Sementara Allah qadim tidak bermula. Allah juga mustahil berbilang. Dia esa dalam zatnya, sifatnya, dan perbuatannya. Mustahil Allah juga bergantung kepada yang lain. Mustahil dia memiliki tujuan di balik perbuatannya dan dia butuh kepada tujuan itu. Karena Allah ghani, dia tidak butuh kepada yang lain. Kalau kita sekarang belajar, tujuannya adalah mendapatkan ilmu. Butuh sama ilmu apa enggak kita? Butuh. Allah tidak berbuat dengan cara seperti itu. Dia menciptakan sesuatu, punya tujuan, dan dia butuh kepada tujuannya. Allah tidak butuh. Tapi ada hikmah enggak di balik penciptaan manusia? Ada enggak? Ciptaan langit dan bumi ada enggak? Ada. Tapi kita enggak menyebutnya sebagai tujuan karena Allah tidak butuh dengan tujuannya. Kalaupun disebut sebagai tujuan, maknanya bukan seperti yang kita pahami, ya. Karena yang kita pahami, kalau kita punya tujuan, kita butuh dengan tujuannya. Kalau kita, Allah kalau dikatakan punya tujuan yang kembali kepada makhluk. Tapi itu nanti perdebatan di kalangan para ulama, ya. Apakah perbuatan Allah itu disebabkan oleh tujuan atau tidak? Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan tidak, tapi itu tidak menafikan bahwa ada hikmah di balik keterciptaan alam semesta termasuk manusia dan segala hal yang ada di alam semesta ini. Sekarang kita akan masuk ke dalam pembahasan yang sangat penting karena ini menyangkut akidah pokok dalam agama Islam. Halaman 80. Setelah Imam Sanusi menjelaskan hukum akal. Masih ingat dulu bacaan hukum akal ada berapa? Jawab. Satu. Wajib. Mungkin. Mustahil. Setelah menjelaskan hukum akal dijelaskan apa yang wajib bagi seorang mukallaf. Siapa itu mukallaf? Al-baligh, al-aqil, orang balik, orang berakal, salim al-hawas, yang panca indranya sehat, balaghatud da'wah. Yang sudah sampai menerima dakwah, yang sudah sampai kepadanya ajakan untuk beriman. Balik, akil, panca indranya sehat, akalnya tentunya sehat, ya, dan sudah menerima dakwah. Mukallaf. Wajib bagi mukallaf sifat mengetahui sebagian apa yang wajib bagi Allah, di antaranya sifat 20 yang dijelaskan. Setelah jelaskan sifat 20, mustahil 20, dijelaskanlah sekarang setelah dijelaskan tuh wujud, qidam, baqa, mukhalaf, al-hawadis dan seterusnya. Sekarang dijelaskan bukti atas masing-masing keyakinan yang pernah kita paparkan itu. Allah kan ada, buktinya apa? Allah tidak bermula, qadim, buktinya apa? Allah itu baqi atau kekal, buktinya apa? Allah itu berbeda dengan makhluk, buktinya apa? Allah itu esa, buktinya apa? Allah itu kuasa, buktinya apa? Allah itu berkehendak, buktinya apa? Allah itu punya pengetahuan, buktinya apa? Allah itu punya, dan seterusnya. Sebagai bukti bahwa dalam agama kita tidak ada istilah sesuatu yang dipercaya tapi tidak ada bukti kebenaran. Semuanya ada bukti. Kita akan mulai satu-satu dari bukti yang pertama. Apa buktinya kalau Allah itu ada? Ini penting. Nanti kamu kalau ditanya sama orang yang beragama atau orang non-muslim yang mulai ragu dengan agamanya, nanya sama kamu, kamu percaya Tuhan? Percaya. Buktinya apa? Mondok 6 tahun, ditanya pertanyaan kayak gitu. Buktinya percaya Tuhan apa? Buktinya keberadaan Tuhan apa? Mau geleng-geleng begini. Mondok 6 tahun. Oh, sekarang saya tanya, tes. Langsung pada nunduk kalau tes. Viola, saya nanya sama kamu. Apa buktinya kalau Tuhan itu ada? Masya Allah, adanya alam semesta. Kenapa alam semesta itu bisa dijadikan alasan untuk membuktikan keberadaan Tuhan? Kenapa?
Kenapa? Kenapa, Nok? Pais, saya nanya kamu, Pais. Kenapa? Karena inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kenapa, Sarian? Karena kalau misalkan seandainya alam semesta ini menyusun dirinya sendiri, itu merupakan hal yang mustahil. Ya iya, kenapa? Kenapa alasannya? Kenapa alam? Ya benar, alam ini. Kalau ditanya kenapa kita percaya Tuhan? Karena adanya alam semesta ini. Tapi apa bagian dari alam semesta ini yang bisa mengantarkan kita pada kesimpulan bahwa Tuhan tuh ada gitu loh? Apa? Apa Eno? Tidak mungkin menciptakan diri sendiri. Ada jawaban lebih gampang. Dengerin, awas saya tanya nanti gak bisa jawab lagi. Saya tendang kamu. Saya tendang langsung keluar. Karena alam semesta ini ada dari ketiadaan. Tadinya nggak ada, kemudian ada. Ya itu mustahil. Kalau ada sesuatu tadinya nggak ada, kemudian ada, mengadakan dirinya pasti ada yang mengada. Yang mengadakan itu bukan alam. Yang mengadakan itu sesuatu yang berbeda dengan alam. Dalam bahasa agama namanya Tuhan. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu bukti paling sederhana. Lihat sini. Kita baca Imam Sanusi penjelasannya. Rahimahullah. Amma burhan wujudi ta'ala. Adapun bukti. Burhan, apa artinya burhan? Bukti. Makanya kitab ini disebutnya Ummul Barahin. Apa artinya Ummul Barahin? Induk dari bukti. Jadi Imam Sanusi meringkas semua bukti-bukti kebenaran akidah Islam dalam kitab yang tipis ini. Kitabnya dikasih judul Ummul Barahin, inti atau induk dari bukti-bukti. Hampir semuanya ada bukti-buktinya akidah kita itu. Adapun bukti keberadaannya fahuduthul alam, kebaruan alam. Kalau saya nyebut baru, maksudnya apa baru? Ada dari ketiada. Istilah ilmu akidahnya apa yang baru itu? Hadis. Dengerin ini nih. Hadisun. Baru. Maksudnya baru apa? Ada dari ketiadaan. Oh, saya tanya lagi nih. Kalau saya bilang baru artinya apa? Ada dari ketiadaan. Bukti keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pertama itu kata Imam Sanusi apa? Kebaruan. Maksudnya apa kebaruan alam? Kenyataan bahwa alam itu ada dari ketiadaan. Lihat sini. Fahuduthul alam li'annahu law lam yakun lahu muhdithun, karena alam semesta itu kalau tidak ada yang mengadakan, bal hadatsa bi nafsihi, tapi dia ada dengan dirinya sendiri, terjadi sekonyong-konyong begini. Kalau seandainya Tuhan itu nggak ada, itu maksudnya. Lo alam mengadakan dirinya sendiri, apa konsekuensinya? Lazima ayyakuna ahadul amraynil mutasawiyaini musawiyan li sahibihi. Maka konsekuensinya akan ada sesuatu, salah satu dari dua hal yang setara, begini nih. Dia dikatakan setara sekaligus menonjol dari temannya, terberatkan gitu loh. Rojihan alaihi, dan melebihinya. Bila sabab, tanpa adanya sebab, wahwa muhal, dan itu mustahil. Lihat sini. Cara gampang untuk memahami. Lihat sini nih. Nih, lihat sini. Lihat sini, plototin. Jangan ada yang nengok. Plototin sini. Apa itu? Apa itu? Bulat. Ini apa? Setara kan? Setara kan? Kayak timbangan. Kalau Allah itu nggak ada nih, Tuhan. Kalau ini menjadi sebab. Tapi kalau seandainya dia nggak ada, terus alam ini mengadakan dirinya sendiri, apa konsekuensinya kata Imam Sanusi? Berarti kalau begitu akan ada sesuatu yang kita katakan setara, tapi juga tidak setara, terberatkan gitu loh. Begini, alam ini sekarang misalnya ada, habis. Ada
tiada. Setara. Sekarang alam ini ada atau nggak ada? Ada. Berarti ini terberatkan. Ibarat timbangan, Nok, dikasih jeruk 1 kilo lah. Timbangan ya setara nih. Dikasih jeruk 1 kilo, apa yang terjadi? Terberatkan nggak yang ini? Terberatkan yang ini ke sini. Tuh, jadi begini. Mungkin nggak kamu bilang sekarang, dia itu terberatkan sekaligus setara. Mungkin nggak dengan ini? Mungkin nggak? Nggak mungkin. Kan nggak mungkin ada sisi timbangan kamu bilang ini setara dengan ini sekaligus terberatkan dari ini. Mungkin nggak? Nggak mungkin. Kalau dia sudah terberatkan begini, berarti dia nggak setara lagi, ya nggak? Paham nggak? Nah, kalau seandainya Allah itu kamu bilang nggak ada, kamu seolah-olah bilang ini ada dua sisi yang tadinya setara, tiba-tiba terberatkan, tapi kagak ada sebabnya. Mungkin nggak? Mungkin nggak? Jadi kamu lihat nih, timbangan yang tadinya setara itu, yang tadinya begini, tiba-tiba begini. Itu mungkin nggak ada sebabnya. Ada sebabnya nggak itu? Ya udah pasti ada sebabnya. Nggak mungkin dia tiba-tiba begini, ya kan? Ima itu barang, ima itu jeruk, ima itu apa, terserah lah. Yang penting ketika dia setara, kemudian dia terberatkan, itu pasti ada sebab. Nah, alam semesta ini, tadinya bisa jadi ada, bisa jadi tiada. Setara mungkin, ya kan? Kemungkinannya setara. Ketika dia ada, nih, terberatkanlah sisi keadaan, berarti harus ada sebab di balik alam semesta itu. Sebabnya ini apa? Gak mungkin sebabnya itu alam, ya kan? Karena sesuatu gak bisa menjadi sebab bagi dirinya sendiri. Kamu bisa gak jadi sebab bagi diri kamu? Ya jadi sebab dari keberadaan kamu siapa? Ya bapak ibu kamu lah. Bisa kamu Rajib? Kamu melahirkan diri kamu sendiri begini nih. Bisa gak kamu? Bisa gak? Gak bisa. Ada orang misalnya kebakaran. Dan sekarang itu fitrah manusia, percaya dengan sebab akibat itu. Kalau sekarang misalnya kita mendengar kabar kebakaran, kita pasti nanya itu sebabnya kenapa itu bisa kebakaran? Iya nggak? Iya kan? Kamu sakit sendiri, sakit. Tadinya sakit itu nggak ada, kemudian ada. Nanya biasanya kan dokter kan? Kenapa ini bisa begini? Dijelaskan. Karena penyakit ini juga ada sebab. Jadi kalau orang tidak percaya Tuhan, itu mirip dengan orang bilang ini minyak wangi menyusun dirinya sendiri, ini buku menulis dirinya sendiri, ini meja disusun oleh dirinya sendiri. Manusia itu mengadakan dirinya sendiri dan mustahil. Karena alam semesta ini tadinya tidak ada kemudian ada, maka pasti dibaliknya ada sebab. Dan yang jadi sebab bagi alam semesta pastilah bukan alam, tapi sesuatu yang berbeda dengan alam. Sesuatu yang berbeda dengan alam itu, kalau kita cari terus, pada akhirnya kita akan bilang bahwa yang menjadi sebab bagi alam ini haruslah dia yang maha kuasa. Karena menguasai semuanya, ya kan? Haruslah dia punya pengetahuan yang mutlak. Dia keberadaannya nggak bergantung sama yang lain. Karena kalau dia bergantung sama yang lain, dia jadi bagian dari alam, ya kan? Haruslah tidak bergantung kepada yang lain. Dia harus tidak bermula, dia harus tidak berakhir, dia harus esa, dia harus mendengar, harus bisa melihat, harus bicara, dan lain-lain. Harus memiliki semua sifat kesempurnaan karena wujudnya sendiri. Nih lihat ini. Wujud Allah itu tidak bergantung kepada yang lain. Wujud Allah nggak bergantung kepada yang lain. Wujud kita bergantung? Bergantung. Karena wujud Allah ini sempurna, maka semua sifatnya juga harus sempurna. Itulah yang dalam bahasa agama disebut sebagai Tuhan yang menjadi sebab dibalik keberadaan alam semesta. Masuk akal nggak? Sesuatu, kamu kalau misalnya tiba-tiba suatu saat nanti ragu, Tuhan tuh ada atau enggak, bayangin timbangan tadi itu. Mungkin nggak alam yang tadi ya bisa jadi ada, bisa jadi nggak ada, begini kemungkinannya, tiba-tiba ada, tapi nggak ada sebabnya. Mungkin atau mustahil? Mustahil. Pasti ada sebab. Dan yang menjadi sebab itu bukan alam, tetapi sosok yang menciptakan alam, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bis-shawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.